Di dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima ada beberapa hal yang kita lihat di situ. Hal yang pertama berbicara bahwa manusia sering melakukan suatu siasat kepada Tuhan. Hal yang kedua itu berbicara bagaimana manusia selalu hidup dengan kubu-kubu pertahanannya. Dan kubu-kubu pertahanannya Bapak Ibu Saudara merupakan apa? Merupakan suatu keangkuhan, kesombongan yang dibangun oleh manusia yang hadir dalam hidupnya manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Dan itu yang kedua. Hal yang ketiga adalah ada disebut dengan pikiran. Jadi nanti kita akan melihat apa hubungannya kubu-kubu pertahanan dengan pikiran. Nah, hal yang keempat ini berbicara tentang, Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang kubu-kubu pertahanan ini harus ditaklukkan dan diserahkan kepada Kristus, Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita melihat tentang kubu pertahanan itu. Yang kaitannya tentunya dengan pikiran, Saudara. Jadi yang dimaksud dengan kubu pertahanan itu, yang menjadi aneksasi di dalam kubu-kubu pertahanan itu adalah kuasa kegelapan. Kuasa iblis. Kuasa iblis yang benar-benar masuk dalam pikiran manusia, Saudara. Kemudian dari dia masuk dalam pikiran manusia, dia tanamkan hal-hal yang negatif di dalam pikiran manusia. Itu yang disebut dengan kubu-kubu pertahanan. Ketika iblis menanamkan hal-hal yang negatif dalam pikiran saudara dan saya, maka pola pikir saudara itu berubah. Cara pandang saudara berubah. Pola pikir saudara menjadi salah di mata Tuhan. Cara pandang saudara menjadi salah di mata Tuhan. Karena iblis sementara menanamkan saudara sesuatu yang negatif dalam pikiran kita. Apa yang dia tanamkan? Contohnya ketakutan. Apalagi kekhawatiran. Apalagi kesombongan yang ditanamkan. Apalagi tradisi yang salah ditanamkan. Apalagi doktrin yang salah ditanamkan. Apalagi ideologi yang salah ditanamkan dalam pikiran manusia, saudara. Sehingga ketika itu ditanamkan, maka pola pikir manusia itu menjadi salah. Cara pandang manusia itu, saudara, akhirnya cara pandang itu menjadi salah. Karena iblis sementara menanamkan sesuatu yang negatif di dalam kehidupan manusia melalui pikirannya. Makanya hal yang ketiga dari ayat ini berbicara tentang pikiran. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, maka disebutlah yang disebut dengan kubu-kubu pertahanan itu adalah ini merupakan keangkuhan atau kesombongan dari manusia. Kenapa? Karena iblis menanamkan sesuatu yang negatif dalam kehidupan mereka. Sehingga kalau kita melihat secara keseluruhan bahwa setiap orang yang mempunyai pola pikir yang salah, cara pandang yang salah, ini sangat berbahaya di mata Tuhan. Berbahayanya di mana kita lihat? Nah, ketika orang mempunyai pola pikir yang salah, cara pandang yang salah karena adanya kubu-kubu pertahanan dalam kehidupannya mereka, saudara, itu artinya iblis sementara membuat suatu benteng di dalam pemikiran manusia sehingga kebenaran Allah tidak bisa masuk di situ. Melalui apa? Pikiran kita. Maka hati-hati dengan pikiran kita. Ditanamkanlah keraguan, ditanamlah kekhawatiran, ditanamkanlah ketakutan, ditanamkanlah saudara kesombongan. Ditanamkanlah segala sesuatu yang salah, doktrin yang salah, ideologi yang salah, tradisi yang salah. Sehingga manusia mempunyai cara pandang yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Semuanya jadi berbeda. Dan ini menjadi berbahaya bagi kita, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang menahan sehingga janji Tuhan buat kita itu terhalang karena ada persoalan di kubu-kubu pertahanan itu. Makanya kubu-kubu pertahanan itu Alkitab berkata ini harus ditaklukkan dan dihancurkan dan diserahkan, saudara, kepada Kristus. Jadi harus seperti itu. Ketika kubu-kubu pertahanan terbentuk dalam kehidupan seseorang, saudara tahu apa yang terjadi? Terjadilah suatu pemisahan. Pemisahan apa? Pemisahan antara Allah dengan kita, saudara. Kalau ada kubu-kubu pertahanan dalam kehidupanmu, maka perhatikan situ sudah ada pemisah antara Allah dengan saudara. Jadi kalau sudah terjadi suatu pemisahan, bagaimana mungkin berkat-berkat Tuhan bisa hadir dalam kehidupan kita? Karena secara Alkitabiah berkata bahwa Bapak Ibu sudah terjadi pemisahan antara Tuhan Allah dengan saudara dan saya berkenan karena adanya kubu-kubu pertahanan di dalam pikiran kita. Sehingga pola pikir kita menjadi salah, cara pandang kita menjadi salah. Saudara harus tahu bahwa kita ini ditentukan berdasarkan cara pandang kita. Kehidupan saudara ditentukan berdasarkan pola pikir saudara. Kalau pola pikirmu baik, maka kehidupanmu pasti akan baik. Dan kau sampai kepada kekekalan. Tapi kalau pola pikirmu salah, maka saudara cara pandangmu salah, maka kehidupanmu juga akan salah di mata Tuhan. Dan ini akan berakibat kepada sesuatu yang disebut dengan kebinasaan.
Saya percaya ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, harus sebab itu hari ini kita akan melihat bahwa yang namanya kubu-kubu pertahanan itu sebenarnya harus ditaklukkan dan diserahkan kepada Kristus. Jadi ini sesuatu hal yang sangat berbahaya yang kalau ada terjadi kubu-kubu pertahanan dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika terjadi kubu-kubu pertahanan, maka terjadi pemisahan antara Allah dengan saudara. Kalau terjadi pemisahan antara Allah dan saudara, maka Bapak Ibu Saudara, manusia tidak perlu lagi mengakui keberadaan Allah itu hadir dalam hidupnya. Karena hubungan manusia dengan Allah itu terpisah karena adanya apa? Karena adanya kubu-kubu pertahanan. Jadi pasti terpisah saudara. Tidak bisa menjadi satu, dia akan terpisah. Nah, kalau hubungan kita dengan Allah kita terpisah, maka manusia itu tidak merasa perlu lagi untuk mengetahui atau untuk mengakui keberadaan Allah itu hadir dalam hidupnya. Kalau manusia sudah tidak mengetahui, sudah tidak perlu mengetahui bahwa keberadaan Allah itu hadir dalam hidupnya, maka saudara tahu apa yang terjadi? Maka Allah tidak ada bersama-sama dengan dia dan Allah akan menyerahkan dia kepada pikiran-pikirannya yang terkutuk, yang dibentuk iblis untuk membentuk kubu-kubu pertahanan. Maka Alkitab berkata di dalam Roma 1 ayat 28, demikian firman Tuhan. Perhatikan Roma 1 ayat 28. Bagaimana pikirannya itu menjadi pikiran yang terkutuk karena telah dibangun kubu-kubu pertahanan. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Karena terjadi keterpisahan, karena adanya kubu-kubu pertahanan. Jadi terpisah, automatically itu terpisah saudara. Waktu terpisah maka Alkitab berkata begini. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang apa? Pikiran-pikiran mereka yang terkutuk karena Allah telah mengeraskan pikiran mereka. Saudara, ini luar biasa sekali. Kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas dalam kehidupan mereka sehari-hari. Allah telah menyerahkan mereka, kehidupan mereka kepada pikiran-pikiran mereka yang terkutuk. Dan Allah telah mengeraskan pikiran mereka sehingga mereka hidup dalam kenajisannya Tuhan. Lalu apa yang mereka hidupi sehubungan dengan pikiran mereka telah mengalami pemikiran yang terkutuk? Alkitab berkata dalam ayat 29. Perhatikan Roma 1 ayat 29. Kehidupan mereka itu penuh dengan rupa-rupa kelaliman. Kehidupan mereka itu penuh dengan kejahatan, keserakan, dan kebusukan. Kehidupan mereka itu penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan, saudara. Inilah yang disebut dengan bagaimana pikiran itu kalau telah sudah dikeraskan oleh Tuhan, saudara. Ini sangat berbahaya. Karena pikiran kita automatically sudah tidak sesuai dengan apa mau Tuhan. Tapi Alkitab berkata telah dikeraskan, penuh dengan rupa-rupa kelaliman. Alkitab berkata kejahatan, Alkitab berkata keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Inilah yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Saudara tahu kalau misalkan pikiran kita seperti ini, maka dari pikiran ini akan mempengaruhi hati saudara. Jadi hubungan antara pikiran dan hati itu hubungannya ACDC. Antara pikiran dan hati. Artinya begini, kalau pikiranmu baik, maka hatimu pasti akan baik. Kalau hatimu baik, maka pikiranmu pasti akan baik. Kalau hatimu jengkel, jelek, maka pikiranmu pasti jelek. Kalau pikiranmu jelek, maka hatimu pasti akan jelek. Jadi hubungan antara hati, pikiran dan hati itu saudara ACDC. Kalau orang pikirannya sudah terkutuk, sudah dikeraskan oleh Tuhan sesuai firman, maka hatinya juga akan mengalami hal yang seperti itu. Di sini Bapak Ibu Saudara dibutuhkan pertobatan tentang hati yang seperti itu, hati yang keras seperti itu. Karena kehidupan kita ini sangat ditentukan berdasarkan pola pikir kita sampai ke hati. Dari situ terjadilah tindakan kita. Apakah tindakan kita di mata Tuhan baik atau tidak? Itu tergantung pikiran kita dan hati kita yang akan berbicara. Itu sangat tergantung saudara. Sehingga orang ketika dia berjalannya itu benar karena apa? Hatinya baik, pikirannya baik, dan hatinya baik. Dan Alkitab berkata di dalam Roma 2 ayat yang kelima, bagaimana hati kalau tidak mau bertobat. Maka firman Tuhan berkata dalam Roma 2 ayat yang kelima, kita baca sama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kurang keras dan kurang kompak karena ada sesuatu yang istimewa di sini. Kita baca lagi ya, ulang lagi ya. 1, 2, 3.
tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Saudara perhatikan, yang menarik di sini ada yang disebut dengan menimbun murka. Katakan menimbun murka. Saya cari-cari saudara, menimbun murka di Alkitab. Ayat mana aja sih yang mengatakan menimbun murka? Enggak ada. Cuma ada dalam Roma 2 ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudara, kalau hati kita keras, pikiran kita keras, maka hati kita pasti akan keras. Nah kalau hati kita akan keras, ini sesuatu yang berbahaya di mata Tuhan. Saudara tahu enggak, ketika hatimu keras, engkau sementara menimbun murka. Amin saudara. Siapa yang masih benci orang? Angkat tangan. Stop benci-benci. Sepanjang engkau benci orang itu, engkau sementara menimbun murka di dalam kehidupanmu. Saudara, biasanya manusia itu timbun harta. Bagaimana Pak Yamin? Ya Pak Yamin tuh. Manusia timbun harta, tapi ini yang satu lagi lain. Timbun murka. Saya baca kemarin, saya bingung, tapi saya melihat ini sesuatu yang luar biasa. Ada lekwa yang disebut dengan menimbun murka. Saudara, kalau engkau hidup yang benar, segala kehidupan kita yang tidak benar, engkau sementara menimbun murka. Saudara tahu efek daripada ketika Anda menimbun murka? Memang Anda tidak akan binasa pada saat itu, karena ada waktunya Anda binasa dan Anda akan dihakimi. Maka Alkitab berkata begini, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi sementara menunggu penghakiman kehidupan kita masuk dalam neraka yang kekal karena kita tidak mau bertobat. Tapi sepanjang itu, saudara sementara menginvestasi apa yang disebut dengan murka Allah. Katakan amin. Jadi katakan investasi tentang murka Allah. Wah, orang investasi duit, Anda investasi murka Allah, ini bagaimana saudara ya? Jadi nggak make sense saudara ya. Bapak Ibu Saudara, tetapi oleh kekerasan hatimu, Alkitab berkata, yang tidak mau bertobat dengan engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi sebelum masuk dalam penghakiman terakhir, pengadilan tahta putih Kristus, baik-baik saudara, Anda sementara menimbun murka. Katakan di sebelah kiri kananmu, apakah engkau sementara menimbun murka?